Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan cara menggunakan salah satu peralatan mekanik, yaitu mesin bensol. Nah, nanti bagaimana cara menggunakan, silahkan disimak dengan baik. Video ini saya buat khususnya untuk anak-anakku teknik pengelasan SMK Tunas Harapan Pati untuk belajar di rumah dan bisa dipraktekkan nanti saat praktik di sekolah. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu, jadi sebelum menggunakan peralatan bensol ini tentunya semuanya harus memahami prosedurnya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita kenali dulu bagian-bagian dari mesin bensol ini. Oke, jadi ini bagian-bagian dari mesin bensol. Di sini ada kabel. Nanti ini didapatkan ke sumber listrik yang ada di bilik las ya. Kemudian di sini ada tombol emergency. Di sini nanti bisa kalian tekan bila terjadi sesuatu atau ada kesalahan. Caranya bagaimana? Nanti ini dengan cara ditekan. Nah, seperti ini. Kemudian mengaktifkannya lagi ini diputar. Nah, dia akan kembali. Kemudian di sini ada kontak atau switch yang pertama. Di sini ada tombol untuk on dan off-nya. Nanti ini ditekan, lampu akan nyala. Kali ini kita bahas dulu mengenai bagian-bagiannya, nanti kita coba. Kemudian di sini juga ada pilihan putaran, ada 1, 0, dan 2. Kalau 0 ini tandanya tidak aktif ya. Kalau 1 di sini ada gambarnya. Nah, kura-kura. Jadi harus berpikir nalar juga di sini. 1 itu kenapa gambarnya kura-kura? Kura-kura itu jalannya lambat. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada kelinci. Kelinci itu berarti cepat gitu ya kalau lari. Nah, ini. Kemudian di sini ada feeding atau kecepatan turun mata pita gergajinya. Nah, di sini. Jadi kecepatan turunnya bisa diatur dari paling rendah sampai ke tinggi. Nah, kemudian di sini juga ada tombol untuk setting manual. Nah, di sini ada tombol untuk setting manual. Nanti kita praktekkan. Kemudian di sini ada kontak juga untuk otomatis dan ini manual. Nah, gimana caranya? Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian ini bagian yang ada di kelistrikan. Kemudian di sini juga ada mata gergajinya di sini. Nggak kelihatan ya, ada gergaji. Kemudian di sini ada keran untuk coolant. Kemudian ini juga sama, di sini ada selangnya juga. Kemudian di sini ada limit switch. Nah, ini bisa diatur. Nah, kelihatan ya. Nah, ini bisa diatur nanti. Kenapa mesin ini nanti bisa mati sendiri ya? Karena di sini ada sebuah stoppernya. Di sini nanti kalau ini tertekan, dia akan mati sendiri. Kemudian di sini ada tuas untuk mengencangkan bagian ini, bagian atas ya. Karena ini di sini ada pengaturan untuk memotong sudut. Nah, ini bisa memotong sudut mulai dari 0 sampai 60 derajat. Nah, nanti kita praktekkan. Kemudian di
di sini ada pelindung untuk pita gergaji supaya aman. Nah, di sini ada himbauannya menggunakan kacamata, menggunakan air plug. Kemudian di sini awas ada tangannya, jangan sampai terkena pita gergaji. Nah, di sini ada petunjuknya ya. Kencang dan tidaknya pita gergaji itu bisa dicek dari sini. Kalau di sini lampunya mati berarti pitanya kurang kencang. Nah, maka tuas ini harus dikencangkan. Kalau ini sudah kencang dan lampunya nyala, nah itu berarti sudah bisa digunakan. Kemudian ini ada tuas untuk mengencangkan pita gergajinya. Kemudian di sini ada ragumnya untuk mencekam. Nah, ini di sini ada tuas untuk pengunci, dan yang sini ada tuas juga atau engkol untuk mengencangkan bahan yang akan dipotong. Nah, kemudian di sini juga ada pengamannya ya. Jadi kalau ini tidak tertutup, mesin tidak mau nyala. Oke, jadi seperti itu. Nah, di sini tidak kalah penting. Di sini ada tabel penggunaan itu tadi ya, pengaturan kecepatan. Nah, ada di sini. Dimana kita akan memilih kura-kura, ya toh? Mana kita akan memilih kelinci. Ini ada semuanya. Ini ada contohnya di sini. SS itu adalah ketebalan, terus kemudian ini untuk motong pipa, ini square tube, kemudian ini bentuk L, dan ini ada bentuk H-beam. Nah, yang di sini itu adalah pejal, poros pejal ya. Nah, di sini ada ini juga pejal, ini pejal. Bacanya bagaimana S? Nah, ini 50, ini 50. Nah, berarti kesimpulannya dari tabel ini, semakin luas bidang yang dipotong, maka kecepatannya semakin lambat. Maka gunakan yang kura-kura gitu ya, karena jalannya nanti lambat. Oke, dalamnya sepertinya tidak perlu dibuka. Kemudian di sini ada motor listrik. Nah, ini ada motor listriknya di sini. Oke, ini ada spesifikasinya di sini. Bisa terlihat ya. Kecepatan putarnya 1400 sampai 2800. Oke. Terus kemudian apalagi? Nah, di sini ada water pumpnya. Ini ada water pump. Fungsinya untuk mengalirkan air coolant ya, atau pendingin ke bagian depan tadi. Kemudian di sini juga ada sistem hidroliknya. Nah, ini ada sistem hidrolik di sini untuk mengatur turunnya lengan bensau. Oke, saya kira itu untuk mengenali bagian-bagiannya. Oke, di sini masih ada satu lagi, yaitu stopper ya. Mau motong panjangnya berapa mili, di sini sudah ada. Tinggal mengatur saja. Ini bisa digunakan untuk motong pipa, motong plat gitu ya, dan bisa untuk memotong nyudut. Oke, jadi itu tadi bagian-bagian dari mesin bensau. Sebelum nanti praktik tentu harus memahami keselamatan kerja ya. Nah, tentunya alat ini juga memiliki resiko. Yang pertama, tangan ini bisa terpotong ya, terkena pita gergaji. Kemudian harus menggunakan kacamata, karena nanti dari gram hasil potongan ini juga akan bisa mengarah kemana-mana. Kemudian juga harus menggunakan air plug atau penyumbat telinga supaya tidak terlalu bising. Kemudian setelah itu ini sudah ada peringatan, tangannya jangan dimasukkan ke sana saat mesin ini dalam kondisi aktif. Kemudian jangan lupa juga nanti harus menggunakan safety shoes. Untuk apa? Nanti untuk melindungi kaki supaya kalau hasil potongan terjatuh kita masih bisa terselamatkan seperti itu. Karena bekerja pun harapannya kita selamat gitu ya. Berangkat tutup, pulang juga harus tutup. Oke, itu saja. Sekarang kita praktikkan.
Oke, sekarang kita pasang ke sumber listrik. Nah, di sini ada alurnya. Ini ya, ini harus dipaskan, jangan sampai terbalik. Seperti ini, dicolokkan sampai mentok. Nah, sampai mentok seperti ini. Sampai rapat ya. Jangan sampai nanti jaraknya terlalu jauh, nanti bisa mengakibatkan konslet pada bagian kelistrikannya. Oke, itu untuk pemasangan kabelnya. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mencoba menyalakan. Ini kita tekan. Nah, ini lampunya sudah nyala. Kemudian yang kita cek pertama kali adalah pitanya sudah kenceng atau belum. Bisa dilihat dari lampu ini. Nah, ini sudah nyala, artinya pita ini sudah kenceng. Oke, selanjutnya kita pilih. Nah, di sini ada 1 dan 2. Ini kita pilih nanti sesuai bahan yang akan kita potong. Dan kita dalam praktik ini akan memotong sebuah pipa. Ini pipanya ada di sini. Ya, nanti ini kita potong. Ini tebalnya 8 mili. Kemudian ini kita tentukan dengan cara melihat tabel tadi. Kita lihat tabelnya. Oke, dari sini ya. Kita lihat ya. Nah, tabelnya ada di situ. Tadi tebelnya 8 mili. Berarti di sini kita bisa menggunakan yang mana? Nah, ini bisa kita tentukan di sini nanti. Karena di situ tebalnya 8 mili, maka di sini 3 sampai 30 mili masih bisa menggunakan yang kelinci ya, artinya masih aman. Ini kalau lebih dari 30 tebalnya, maka harus menggunakan yang kura-kura. Berarti ini kita masuk di sini. Oke, sekarang kita atur. Kita pilih kedua ya, berarti ya, gambar kelinci. Oke, sudah. Kemudian, nah di sini kita pilih yang otomatis nanti. Ini sudah kita otomatiskan ya di sini ya. Nah, kalau yang ini manual. Kalau yang manual tuh bagaimana, Pak? Nah, ini. Kalau terus di sini saya tekan, nggak kelihatan, dia akan nyala. Tapi kalau saya lepas, dia mati. Nyala ini ya. Nah, ini saya lepas, dia mati. Nah, sekarang kita coba pindah ke otomatis. Nah, yang sini saya tekan sekali, dia akan nyala. Ini saya lepas ya. Saat menggunakan otomatis tentu harus hati-hati karena dia akan berputar terus-menerus. Nanti kalau sampai terjadi sesuatu, nanti bisa ditekan tombol emergency. Oke, sekarang kita matikan dulu ya. Kita matikan dulu, kita tekan di sini tombol. Nah, warna merah ini ya. Semuanya akan mati. Kelistrikannya juga mati. Setelah ini dimatikan, ini di-on-kan lagi. Putar ke kanan, terus ditekan lagi. Nah, dia akan nyala lagi. Nah, kemudian di sini ada untuk setting. Ini bisa turun nanti kalau diatur. Nah, sekarang kita coba pasang benda kerja. Oke. Pipanya kita pasang. Karena ini sudah dilas, pasti di sini ada apa namanya benjolannya ya. Nah, jadi ini harus kita ganjel bawahnya. Nah, bawahnya ini kita ganjel. Terlihat. Dan ini jangan sampai melebihi ke sini ya. Kalau melebihi ke sini nanti akan ikut terpotong. Jadi cukup di sini saja. Oke, sudah, ini kita pasang.
Terus ini juga harus diganjel bawahnya. Kalau sudah, tuasnya dikencangkan. Nih, cara kencangkan tuasnya. Ini diputar, kencang. Tuasnya ini diarahkan berlawanan jarum jam. Oke, sudah kencang. Kalau sudah, kita kembali lagi ke setting kecepatan di sini. Oke ya, kalau sudah, kita dekatkan ini. Kita dekatkan ke bahan yang akan dipotong. Ini diatur dulu yang di sini. Bisa diarahkan ke satu dulu. Terus kemudian tombol warna hijau ini ditekan. Ini. Nanti dia akan turun. Pelan-pelan nanti turunnya ya. Dia akan turun. Kurang cepat berarti ya, kita cepatkan. Nah, dia turun sendiri. Kita lepas, dia berhenti. Tekan lagi. Nah, terus jangan lupa tombol atau potensio untuk kecepatan turun itu tadi dinolkan lagi kalau sudah dekat. Nah, kalau sudah dekat dengan benda ini sudah kita atur di otomatis. Sekarang kita tinggal mulai untuk memotong. Kita tekan tombol tuas yang ada di lengan tadi. Seperti itu. Dia sudah mulai mendekati bahan ya. Nah, ini kita atur, kita dekatkan. Kecepatannya di sini menggunakan kurang lebih di angka 1 ya, supaya aman. Kalau sudah mau putus, ini bisa dipegang. Tuh ya, sudah putus. Nanti dia akan mati sendiri. Oke ya, jadi seperti itu cara menggunakannya. Kemudian tadi di sini ada yang kelewatan. Ini nanti bisa diatur ya kalau ingin memotong miring. Sekarang kita angkat dulu. Ya. Tuasnya yang ini tadi. Ini. Yang ini kita dulu searah jarum jam ya ke atas seperti ini. Terus kemudian yang ini kita kendorkan. Jadi di sini akan kendor. Oke, seperti itu. Kita ambil. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat, bisa digunakan untuk belajar di rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.